Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu pengurus majelis yang saya muliakan, ibu-ibu anggota yang dirahmati Allah, malam hari ini mohon maaf agak terlambat karena pas waktu mau keluar ada tamu. Jadi kerusakan bukan pada TV Anda. Ibu-ibu yang saya hormati, malam hari ini kita belajar yang gampang-gampang aja dulu. Ibu-ibu, dalam pengetahuan ibu-ibu, mandi dalam syariat Islam ada berapa macam? Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Mandi junub. Mandi junub karena apa? Karena haid, karena nifas, karena jima, ya, itu namanya mandi wajib. Kalau mandi sunnah ada berapa? Mandi sunnah atau mandi yang disunnahkan, disyariatkan dalam Islam ada 17 macam. Ada 17 macam. Nah, ini yang gampang-gampang ya. Yang gampang-gampang. Asli yang gampang-gampang dia hafal semua 17. Bagaimana lebih susah kan? Baik. Ada berapa ibu? Ada 17 macam. 17 macam ini tidak usah dihafal, tapi cukup diingat. Ya. Yang pertama, mandi sunnah, namanya guslul jumu'ah. Mandi sunnah hari Jumat. Ustadz, saya tidak sholat Jumat di masjid karena saya perempuan, tetap disunnahkan mandi Jumat untuk penghormatan kepada hari Jumat. Jadi bukan nanti orang mau sholat di masjid hari Jumat baru mandi Jumat. Tidak. Berlaku bagi laki-laki dan wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, guslul idaini. Sunnah mandi ketika masuk salah satu di antara dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnahnya kapan? Pada waktu terbit matahari di hari tanggal 1 Syawal dan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita sudah disunnahkan untuk mandi. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Oke. Yang kedua, guslul istisqa, disunnahkan ketika orang mau sholat minta hujan. Nah, ini maro ya, kemudian belum turun hujan, kita disunnahkan mandi guslul istisqa, mandi sunnah, memohon kepada Allah agar turunkan hujan. Tapi jangan sekarang musim hujan, banjir nanti. Yang keberapa itu? 3. Yang keempat, disunnahkan orang ketika gerhana matahari, disunnahkan mandi, namanya guslul kusuf. Matahari gerhana matahari, disunnahkan mandi istisqa namanya. Yang berikut, guslul khusuf, mandi gerhana bulan. Jadi kalau ada gerhana bulan, kita disuruh mandi sunnah. Kemudian wal guslu min guslil mayyit, orang yang memandikan jenazah sesudah dia mandikan, dia disunahkan untuk mandi sunnah.
bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi paham Bu? Ustadz kalau cuma pegang-pegang falo-falo, nyanda. Ada kan cuma pegang-pegang falo-falo, over-over. Orang yang melayani memandikan jenazah itu yang sesudah memandikan disunahkan mandi sunnah. Berikut, ghuslul kafir idza aslama. Bila ada orang non muslim masuk Islam, disunahkan mandi sunnah. Sunnah masuk Islam namanya. Ghuslul kafir idza aslam. Berikut, ghuslul majnun idza afaqa. Orang gila kon tiba-tiba baik, sunnah dia mandi sunnah. Orang gila ya. Ini gila ada dua ibu, yang salah. Ada gila betul, yang gila beking-beking. Yang gila betul yang dimaksud. Ya. Berikut, ghuslul mughma alaihi idza afaqa. Orang pingsan, tiba-tiba dia sadar, disunnahkan mandi sunnah. Siapa? Orang pingsan, termasuk orang kesurupan. Wah, sadar, sunnah dia mandi. Dan orang kesurupan dua macam juga itu. Ada yang kesurupan betul, ada yang beking-beking. Yang betul-betul ini yang dia maksud. Berikut, al-ghuslu indal ihram. Bagi orang yang hendak memakai baju ihram, disunahkan mandi. Apakah pada waktu dia akan mengerjakan umrah atau haji. Berikut, al-ghuslu di dukhulil Makkah. Sebelum masuk kota Makkah, disunahkan kita mandi sunnah. Pada waktu masuk perbatasan kota Makkah. Tapi yang dari luar Makkah, entah dari Madinah, dari Yaman, dari mana, ketika akan memasuki kota Makkah, sunnah dia cari tempat rest area, mandi sunnah untuk menghormati kota Makkah. Jadi paham Bu? Oke. Yang berikut, al-ghuslu lil wuquf di Arafah. Sebelum jamaah haji berangkat ke Arafah, disunnahkan mandi sunnah. Namanya mandi sunnah Arafah. Namanya. Sudah keberapa itu Ibu? 12. Yang ke-13, al-ghuslu li ramil jimari salah. Sebelum melontar jamrah, ada 3 bentuk jamrah ya. Sebelum melontar jamrah, disunahkan kita mandi. Yang ke-14, al-ghuslu li tawaf. Sebelum kita tawaf, apakah tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, kita disunahkan mandi sunnah tawaf namanya. Berikut, al-ghuslu minal hijamah. Ada namanya bekam. Ibu tahu bekam? Bekam itu apa? Sedot-sedot darah mati ya. Ini ya. Bagi orang yang berbekam, sesudah berbekam disunahkan dia mandi. Namanya mandi sunnah bekam. Jadi paham Bu? Yang berikut, al-ghuslu lil i'tikaf. Mandi sunnah i'tikaf. Ibu-ibu kemudian di masjid selama malam Ramadan. Sebelum i'tikaf di masjid, sunnah mandi i'tikaf. Baru i'tikaf. Jadi paham ini? Berikut, yang terakhir, yang ke-17, al-ghuslu lidukhulil Madinatil Munawwarah. Bagi orang yang dari Makkah ke Madinah, sebelum memasuki kota Madinah, sunnah disunahkan mandi sunnah lidukhulil Madinah, untuk masuk kota Madinah. Inilah yang disebut dengan mandi sunnah. Kemudian, Ustaz, saya ingin mandi sunnah, tapi ada air cuman sedikit. Nah, ibu-ibu pilih yang mana? Ini contoh. Wudhu atau kehabisan air untuk minum di rumah? Ibu pilih mana?
musim kemarau contoh, yang ada cuma air minum untuk pakai minum, itu pun pas kasar. Datang waktu sholat, ibu-ibu pilih mana? Hah? Kau sampai kan? Ya? Ada air? Kan secara tayamum itu kalau ada air tidak boleh tayamum. Nah, ada air tidak boleh tayamum kalau ada air. Sekarang pilih yang mana? Coba ini buat pikirnya, cuma terus yang pikir. Pilih yang mana? Minum haus? Apa? Minum atau wudhu? Kalau di sini masalahnya belum mandi junub, belum wudhu, airnya cuma setengah galon. Pilih yang mana? Hah? Nah, inilah gunanya belajar di majelis taklim. Ibu, kalau di pondok pesantren ada batas usia, umur berapa dan maksimal berapa. Di madrasah juga ada batas usia. Illal majelis taklim, kecuali majelis taklim semua umur bisa masuk. Inilah wadah satu-satunya umat Islam belajar akidahnya. Mohon maaf, saya lebih banyak dan paling suka mengisi majelis taklim daripada sekedar diundang ceramah, akikah, hajatan, pesta. Kenapa? Karena ceramah-ceramah yang ada di acara-acara begitu biasanya hanya sebagai pelengkap acara. Betul tidak? Betul. Tapi kalau di majelis taklim, ibu-ibu dari rumah niat untuk belajar agama, bukan niat boleh arisan nanti soal semua. Setuju? Oke. Jadi bagaimana tadi belum ada suruh bercerita tadi? Mau air atau mandi? Nah ini, mari kita lihat. Sekarang kita masuk bab tayamum. Tadi mandi sunnah toh? Jadi mandi sunnah bagaimana niatnya ibu? Niatnya hampir sama, cuman beda di ujung. Kalau mandi wajib bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla ya istibahatis salat an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub agar dapat melaksanakan salat fardu karena Allah semata. Itu niat mandi wajib. Coba ulang. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani listibahatis salat fardhan lillahi ta'ala. Itu mandi wajib. Kalau mandi sunnah, nawaitul ghusla sunnatan apa? Iktikaf lillahi ta'ala, tidak pakai farda. Ya, ulang. Contoh iktikaf ya. Nawaitul ghusla sunnatan iktikaf lillahi ta'ala. Mandi Jumat. Nawaitul ghusla sunnatan liyaumil jumu'ah, bukan Jum'ah. Jumu'ah. Tidak salah. Kalau Jum'ah artinya berkumpul. Kalau Jumu'ah hari Jumat. Jadi orang Islam mesti tahu ya. Oh ini hari Jumat, berarti hari berkumpul. Berkumpul di mana? Apa ibu? Hari Jumu'ah. Jangan salah ya, jangan gini. Bahasa Arab kalau salah-salah sebut kadang-kadang salah ya. Bisa dipaham bu? Oke. Dan begitu seterusnya. Mau masuk kota Makkah, sunnah mandi. Nawaitul ghusla sunnatan liduhulil Makkah lillahi ta'ala. Bisa paham ini? Oke. Mari kita lanjut tentang tadi itu. Ada air, ada kewajiban sholat. Air tidak cukup, waktu sholat sudah masuk. Ibu-ibu tahu apa artinya tayamum?
Orang kan cuma jadi bilang, oh tayamum kalau tidak ada air. DP arti tayamum apa? Tayamum dong Ustaz? Tidak, DP arti ibu. So itu dia, tayamum itu. Begitu. Tidak boleh, harus tahu. Ibu-ibu majlis ta'lim mesti tahu. Tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, niat, maksud. Jadi ibu-ibu yang bertayamum berarti punya maksud. Maksud apa? Untuk bisa sholat. Jadi apa itu artinya tayamum ibu? Maksud. Bahasa Arabnya apa? Al-qasdu. Oke? Kemudian menurut syariat Islam, tayamum itu adalah ibaratun an ibsali turabin tahur lil wajhi wal yadain. Tayamum dalam syariat Islam itu artinya meratakan debu suci, ya, debu suci ke seluruh wajah dan kedua tangan. Siapa nih? Saya ulangi. Tayamum menurut syariat Islam adalah meratakan debu yang suci ke seluruh wajah dan kedua tangan. Bedakan ibu ya, hati-hati. Yang dimaksud dengan debu dan abu beda. Kalau yang nampak kelihatan namanya abu. Kalau yang tidak nampak kelihatan debu. Oke? Jadi paham? Saya ulangi, yang nampak namanya abu, yang goros namanya pasir. Ya, yang tidak nampak namanya debu. Nah, mari kita lihat. Masyru'iyatu tayammum, disyariatkannya tayamum. Jadi mesti tahu kenapa sampai ada hukum tayamum. Padahal sudah ada hukum wudu dan hukum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. At-tayammum thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Tayammum berdasarkan perintah Al-Quran dan berdasarkan contoh yang Nabi contohkan serta memiliki dalil yang kuat menurut para ulama ahli fikih. Itu yang dimaksud dengan tayammum. Wa huwa min khasa'isi hadhihi al-ummah bila syakki wala irtiyabin. Dan ini sudah merupakan perintah khusus yang tidak perlu ada bantah-bantahan dan keraguan, karena ini sudah disyariatkan dengan jelas. Itu hukum tayamum. Berikut syarat wajib tayamum. Ini perhatikan, kapan seseorang diwajibkan tayamum? Ada syaratnya. Yang pertama, al-bulugh. Tidak boleh orang tayamum kecuali sudah akil balik. Wanita yang belum haid tidak sah tayamumnya. Sebab wanita yang belum haid tidak sah tayamumnya, tapi sah sholatnya. Bisa dipaham? Wanita yang belum haid tidak sah tayamum, tapi ketika dia melaksanakan apa dia sholat, dia wudhu, dia sholat, pahalanya ke ibu dan ayahnya. Betul tidak? Kan Nabi bilang umur berapa tahun anak dipukul kalau tidak sholat? 7 tahun pukul, 5 tahun suruh, satu kali mesti dia apa suruh. Biasa begitu kan? Di rumah mama sambayang, papa bilang belum. Atau papa sambayang, mama bilang belum mandi. Oke? Makanya ada satu peristiwa, seorang ibu susah sekali mau kasih bangun anaknya sholat subuh. Sudah macam-macam cara dia kasih bikin, mulai dari goyang, siram air, sampai batarnya di telinga. Paling sulit kalau anaknya dibangunkan sholat subuh. Datanglah dia kepada seorang ulama. Dia berkata, ya Syekh, anak saya begini.
saya sudah kehabisan akal untuk bangunkan dia salat subuh. Syekh bilang apa ibu? Syekh bilang, ibu, bagaimana pendapat ibu seandainya ibu punya rumah terbakar, untuk anak lagi tidur, ibu bikin bagaimana supaya itu anak bangun? Hah? Angka dia kau bawa selamatkan, betul tidak? Kata Syekh tadi, ya ibu, kenapa ibu angkat? Ibu berusaha supaya itu anak keluar dari kobaran api yang membakar rumah ibu. Saya punya anak mau terbakar. Apa kata Syekh? Ibu, dengan api dunia saja ibu takut anak ibu terbakar, bagaimana dengan api neraka jahanam yang kekal abadi? Bang? Oke, itu cuma contoh. Kemudian dikatakan lagi, syarat wajib orang melaksanakan tayamum, yang pertama akil balik. Yang kedua al-qudrah ala isti'mali sa'id. Orang itu harus mampu membedakan memakai debu dan abu. Artinya dia harus mampu mendapatkan debu. Nanti saya jelaskan bagaimana membedakan abu dan debu. Yang ketiga, wujudul hadatsin naqid. Artinya orang ini punya hadas. Hadas di sini artinya dia apa ya? Ada junub, ya, ada dan sebagainya. Tapi dia kurang maksudnya di sini apa ya? Dia mau pakai air tidak ada, dia mau pakai debu juga tidak ada, nafis kurang. Amma man kana ala taharatin fala yajibu alaihi tayammum. Adapun orang ini bila dia hendak melaksanakan tayamum tiba-tiba dia melihat air, maka tidak sah tayamumnya. Wajib dia berwudu atau mandi junub dengan air. Berarti tidak boleh tayamum selama masih ada air. Jadi paham, Bu? Kemudian syarat wajib dan syarat sahnya orang tayamum itu ada beberapa. Yang pertama, tidak boleh tayamum kecuali orang Islam. Yang kedua, inqita'u damil haidhi wan nifas, setelah selesai haid dan selesai nifas. Haid bagi wanita itu ada minimal dan maksimal. Nifas juga ada minimal, ada maksimal. Nifas haid bagi wanita paling kurang sehari semalam, sedangkan paling lama 15 hari. Itulah haid bagi wanita. Jadi sudah masuk di situ haid putus-putus namanya. Hari ini 2 hari haid, kali berhenti 1 hari. Besok lagi turun haid. Jangan sholat ketika berhenti haid. Itu namanya haid putus. Tunggu sampai 15 hari. 15 hari ternyata sudah tidak ada darah atau masih ada darah di hari ke-15, maka bersihkan tempat keluarnya darah. Kemudian dia mandi junub, wudu, mandi junub, pakai pembalut dan sholat sekalipun darah masih keluar. Karena sudah hari ke-15, itu hari ke-15, hari terakhir orang dipandang haid oleh agama. Ustaz, tapi waktu itu masih keluar darah haid. Itu bukan darah haid lagi namanya, itu namanya darah istihadah, darah penyakit, bukan lagi haid. Jadi paham ini, Bu? Nifas bagi wanita yang sudah melahirkan, waktu nifas paling kurang 21 hari. Jadi 21 hari dia nifas. Ternyata berhenti, maka hari ke-20, ke-23 sudah tidak ada darah, sudah boleh dia mandi junub dan sholat. Paham ini, Bu? Terus maksimalnya 60 hari. Jadi normalnya 40 hari bagi nifas, 7 hari bagi haid. Ternyata 60 hari nifasnya belum berhenti. Hari ke-60 sekalipun darah masih keluar, sudah wajib membersihkan tempat keluarnya darah, wudu, mandi junub, kemudian wudu untuk sholat. Sekalipun darah nifas masih keluar, itu hari ke-60 bukan darah nifas lagi, tapi darah istihadah namanya. Jadi wanita itu harus tahu berjenis-jenis darah, ya. Ustaz, ini saya tidak melahirkan, berarti tidak nifas. Saya juga belum datang bulan haid, berarti
Yang ketiga, darah istihadah. Orang wanita yang tidak ada haid, bukan waktu haid, bukan waktu nifas, ada darah keluar, maka hukumnya wajib membersihkan tempat keluarnya darah, kemudian dia pakai pembalut, wudhu dan wajib sholat. Tidak lagi mandi dulu, tapi disunahkan untuk mandi. Bisa dipahami nih, Bu? Oke. Kemudian tidak boleh tayamum kecuali orang yang akalnya sempurna. Jadi kalau ideal, apalagi gila, tidak sah, tidak wajib memenuhi syarat tayamum. Berikut, wujudus sa'idit tahur, adanya debu yang suci. Ya, adanya debu yang suci. Mari kita lihat yang mana debu, yang mana abu. Coba ibu-ibu pegang nih kartu. Pegang begini. Terasa ada beda? Berarti itu yang debu. Itu yang debu. Walaupun afdalnya langsung ke tanah. Tapi kalau di pesawat, mau turun ke bawah, mau cari tanah, kan tidak mungkin. Rasakan saja kalau ada sesuatu tadinya kita pegang, tidak apa-apa. Setelah sudah ditempel, gosok begini, nah, itu namanya debu yang suci. Debu yang suci terasa tidak nampak oleh mata. Oke, jadi paham, Bu? Nah, kalau di tanah begini caranya. Perhatikan cara tayamum. Ada cincin, gelang, semua dilepas. Ya, dilepas. Yang ada rantai tidak usah. Yang ada anting-anting tidak usah. Cuma yang ada cincin, ada gelang. Kemudian ini digulung. Ini digulung. Cara tayamum perhatikan ya. Misalnya ini tanah ya. Ini tanah. Jadi tepuk. Ini tanah, tepuk. Paham? Baru tiup. Sampai sudah tidak ada yang kasar. Kalau tidak tiup, cara yang kedua. Paham? Sehingga yang tertinggal debu, bukan abu. Paham, Ibu? Setelah tepuk, baru niat. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Jadi kalau ada jilbab, angkat, kacamata buka, setelah tepuk, niat. Tepuk atau begini, ya, baru mengusap wajah. Mengusap di sini bukan sama dengan air. Dan begitu, ya, meratakan debu ke wajah. Meratakan itu artinya mengairi mata. Paham? Kalau air kan bukan begitu, toh? Air mesti cuci. Dan itu rukun, mencuci wajah kalau ada air. Karena ini debu, itu meratakan namanya. Bukan membasuh, apalagi mencuci wajah dengan debu. Paham? Jadi letakkan atau nawaitu tayammum al-istibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Selesai langkah pertama. Langkah kedua, pindah di tempat yang berbeda. Jangan di situ lagi. Sini misalnya. Sama lagi. Atau mulai dari tangan kiri dulu untuk tangan kanan. Ini kan debu melekat di sini, toh? Ini tangan kiri, toh? Letakkan tangan kiri ini, ya. Ini ujung ini sampai ujung jari yang punggung ini, yang kanan, letakkan di sini. Cara tayamum, gosok begini. Oke, terus putar di ujung. Selesai yang kanan. Coba sama-sama, Ibu. Letakkan, tarik ini tangan, dikasih begini ya, diramus begini ya. Begini, putar, kiri kanan selesai. Sekarang tinggal kanan ke kiri, sama. Begini, gosok, putar.
selesai tayamum. Jadi tayamum bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi janabah, mandi junub. Mandi junub tidak ada air, tayamum. Mau wudu tidak ada air, tayamum dengan catatan. Catatan. Setiap satu waktu sholat wajib harus satu kali tayamum. Tidak boleh maghrib dan isya satu kali tayamum, tidak boleh. Paham? Jadi kalau mau maghrib tayamum, ulang masuk isya tayamum lagi. Kecuali sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah boleh berkali-kali dengan satu tayamum. Bisa paham, Bu? Oke. Pakai ulang itu cincin. Jelas Ibu? Sudah jelas? Berikut. Syarat-syarat pelaksanaan tayamum itu tidak boleh dilaksanakan bila pertama tidak ada air, itu pun harus dicari air baru boleh. Jangan pakai perkiraan. Tidak ada air ini, maksud tayamum tidak sah. Karena agama itu bukan berdasarkan dugaan, agama itu berdasarkan keyakinan. Jadi kalau orang kita bepergian misalnya di mobil, kita mau pergi mana? Jauh-jauh lah, Gorontalo atau di mana? Sudah masuk waktu sholat. Ternyata ibu-ibu sudah cari ke sana kemari, ada rumah tidak tutup karena tengah-tengah malam. Ambil parigi semua lagi di dalam rumah. So cari kanan, kiri, depan, belakang tidak ada, maka ibu boleh tayamum. Sama hukumnya juga, ada air tapi tidak mencukupi. Oke, maka air lebih utama karena menjaga kehidupan. Sedangkan perintah sholat wajib. Itulah hikmahnya Allah perintahkan tayamum supaya dua-dua dapat hidup dan dapat ibadah. Jadi paham ini? Berikut, Ustaz, ada air cuma sedikit sekali. Kira-kira kalau kita pakai berwudu, ya, cuma dapat itu yang sebahagian anggota tubuh. Habis itu tidak ada lagi air, maka sisanya boleh tayamum. Ada lima rukun wudu ditambah dengan 1 jadi 6. Orang Islam harus tahu itu. Ada berapa rukun wudu? Karena itu nanti akan menentukan orang tayamum sebagian dengan wudu, sebagian dengan air. Ada 5. Yang pertama apa? Ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bila engkau hendak melaksanakan salat, maka faghsilu, cucilah wajahmu. Berarti wajah itu rukun pertama. Dalam wudu rukun. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tanganmu sampai ke siku. Sudah dua. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, basuhlah sebagian daripada kepalamu atau seluruhnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki, bukan di atas mata kaki. Makruh. Yang dimaksud mata kaki itu yang mana, Ibu? Orang kalau di tempat wudhu di air ledeng, kadang-kadang dia taruh begini di kaki, pun dia mulai dari atas ke bawah. Salah. Ayat tidak bilang begitu. Dan cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Berarti taruh begini, dari sini tuh air dia mau sampai di mata kaki. Jadi cuci mau begini. Ibu-ibu kasih lebih, makruh. Sampai di sini haram. Sampai di buku-buku, bolojo, mubazir. Ini mau mandi atau mau wudhu? Ketahuan banyak yang tidak tahu wudhu, ya. Jadi taruh itu air menetes,
Atau kalau mau siram pakai palo-palo, siram dari ujung jari sampai ke mata kaki. Mata kaki ini. Karena Quran bilang, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah sebagian atau seluruh kepalamu dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Makanya ulama katakan, bila kita berwudu berlebih-lebihan, Nabi bilang jangan boros menggunakan air sekalipun kalian berwudu di tengah lautan. Islam mengajarkan disiplin dan efisiensi. Bukan banyak air kok ini musim hujan. Tidak boleh. Tuhan Allah mau ikut Torah, bukan mau ikut Allah berperintah. Ya? Orang mau ikut Allah bermau atau Allah ikut orang bermau? Itulah yang membedakan antara syariat dan aturan. Aturan dibuat oleh manusia, syariat Allah yang tetapkan. Jadi paham? Ada susu berapa tadi? Muka. Baru tangan sampai ke sini, baru kepala, baru kedua kaki sampai ke mata kaki. Seberapa? 4. Tambah dengan 2. Pertama niat, baru at-tartib. Yang keenam, apa itu at-tartib? Dimulai kaki dulu baru muka. Berurut-urutan. Kalau tak putar, batal wudunya, wajib diulang. Itu namanya 6 rukun wudu. Ustaz, rupanya ini air cuma dapat yang rukun-rukun. Yang lain itu kumur-kumur, hidung telinganya dapat tayamum. Atau sebagian cuma dapat di muka sampai di tangan, kepala dan kaki tidak, sisanya boleh tayamum. Jadi itulah kemudahan yang Allah berikan bagi orang Islam, sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sholat paling cepat berapa menit? 5. Paling lama 15 menit. Pegang handphone berapa? Sebenarnya ada waktu semua handphone semua. Kalau orang mati ya Allah mau tanya, handphone aku sampai ya? Kalau begitu ya harus sampai. Pegang HP itu. Jadi manusia yang ada akal pasti dia akan siapkan hal yang untuk akhiratnya dan untuk dunianya. Untuk dunia Allah katakan manfaatkan membawa berkah dunia. Pegang handphone banyak status-status kebaikan di dalamnya. Ya toh, puji-pujian kepada sesama manusia. Ibu Haja, Masya Allah. Kalau Ibu Haja tidak hadir, sepi orang di majelis. Status pahala. Yang baca senang, yang kurang senang rubuh. Begitu. Jangan. Pokoknya, cuma tahu kiriman untuk balas. Dosa. Makanya itu dikatakan, apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ada yang tahu? Apa perbedaan ghibah dan fitnah? Gimana? Menghadap kemari kuat supaya jelas. Jangan bicara. Coba, apa bedanya ghibah dan fitnah? Oh, beda jauh. Nah, dengarkan. Ini Nabi yang katakan antara fitnah dan ghibah. Nabi bilang, Nabi katakan, al-ghibah, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebut-nyebut kekurangan saudaramu ketika dia tidak ada. Ini kekurangan ini memang betul, bukan kekurangan orang bilang buat-buat, tidak. Misalnya contoh, ini ibu ini sudah 2 kali majlis jaga hadir dia, komen anggota, oke? Padahal belum ditanya apa alasannya dia tidak hadir 2 kali, tapi sudah jadi perbincangan. Itu ghibah.
Itu riba. Dan Nabi bilang kepada Aisyah, Aisyah kan cemburu sama madunya, namanya Sofia binti Huyai. Ini Sofia, maaf Bu, maaf. Hitam, pelulu, oke, kong babinya. Jadi, tapi Nabi paling senang datang ke rumahnya Sofia, karena Sofia paling bagus kalau bikin roti pakai madu. Jadi Nabi kalau jadwal giliran kepada Maria Al-Qibti, asal lewat di rumahnya Sofia, pasti ditanya ada roti? Ada, dari sini. Habis makan itu. Ternyata jadi kecemburuan bagi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa? Namanya wanita ya. Ya Rasulullah. Siapa mampu dia tahan? Dia bilang ya Rasulullah. Dia bilang itu Sofia, bla 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 bla. Kita masih muda, lebih pasung dari dia. Ini barang betul yang dia bilang. Nabi bilang apa? Cukup ya Aisyah, cukup. Innal ghibah asyaddu minaz zina. Engkau telah berghibah dan hukumnya lebih dahsyat daripada engkau berzina. Jadi kalau ibu-ibu selingkuh masih lebih baik daripada ghibah dosanya. Padahal cuma mau bilang nih ibunya hadir 2 hari, 2 kali. Sahabat berkata, kan Nabi bilang, ghibah itu engkau menyebut-nyebut saudaramu, kekurangan saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai. Kira-kira kalau ibu-ibu yang tidak hadir 2 kali majelis, kemudian jadi pembicaraan di majelis, ibu-ibu yang dibicarakan mau didengar begitu? Mau ibu saya bicarakan begitu? Ini ibu sudah kali. Paling ibu bilang begini, orang lain kok mau ditanya, siapa ternyata hadir, kok mau sepi ambur-ambur di majelis. Itu menunjukkan dia tidak suka dibicarakan, padahal betul 2 harinya hadir. Nah itu riba. Sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah, seandainya yang kami bicarakan itu adalah barang yang betul. Nabi bilang, apabila itu barang itu betul, padahal kalau ghibah, itulah ghibah. Tapi kalau tidak benar, fakat bahatta, itulah dusta, fitnah. Jadi perbedaan ghibah dan fitnah, ghibah sesuatu yang benar, tapi jadi pembicaraan. Sedangkan fitnah sesuatu yang tidak benar dan kau sebarkan. Paham? Contohnya, guru. Kenapa itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Sedangkan itu ghibah lebih dahsyat daripada berzina. Ini murid saya sama guru. Guru bilang, kalau begitu, ngana pulang ke rumah, ngana ambil bulu-bulu ayam, kemoceng, kau ngana cabut itu bulu-bulu dari pantai, kasih masuk di tas plastik, ngana datang ke lain. Dia pulang, cabut itu bulu-bulu dari kemoceng, kumpul di dalam tas, datang kepada guru. Ini guru. Guru bilang, sana ada bukit. Ngana naik ke bukit, tunggu angin batiup, baru ngana buka di tas plastik. Angin batiup. Kemana itu bulu-bulu itu? Terbang kemana? Pokoknya kemana arah angin, disitulah terbangnya bulu-bulu. Habis bulu-bulu dalam kantong, dia datang. Guru, selesai. Sekarang apa jawabannya? Gurunya bilang, belum. Ngana balik ulang ke gunung, kok ngana kumpul ulang tuh bulu-bulu yang tak ambur-ambur tadi. Dia bilang, guru baik-baik. Ganti guru juga kalau sebagini. Ini persoalan suka ambur mau kumpul bagaimana? Gurunya bilang, begitulah fitnah. Bila kau tersebarkan, kau tidak akan mungkin mengumpulkannya, karena semua itu akan ditanya Allah satu demi satu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Quran. Inna sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengarannya, orang yang mendengar apa yang kau bicarakan. Penglihatannya, orang melihat apa yang kau fitnahkan. Dan apa yang lahir dari hatimu akan ditanya oleh Allah satu demi satu. Kemudian itu bulu-bulu tadi disebarkan di Facebook, satu dunia tahu. Satu dunia akan bersaksi memberatkan amal buruk kita dalam timbangan amal.
Itulah hikmahnya kita bermajlis taklim, supaya kita lebih baik dan kita lebih baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah kelak nanti. Kalau ustaz-ustaz begini kasihannya nak mau bilang-bilang, kong siapa kasihan mau bilang nah? Nanti Birman. Sedangkan Birman saingan. Paham? Oke, cukup sampai situ dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi tuan rumah bilang sampai jam 11 malam tuh. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh kalau mau tanya yang hal yang lain biar bukan materi. Yang berkaitan dengan materi boleh. Yang tidak berkaitan dengan materi juga boleh. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini majlis taklim ada kaitannya juga dengan arisan. Ya. Dalam arisan itu kita ada kumpul uang iuran. Ya. Uang iuran itu dengan uang sedekah. Ya. Jadi dikasih tahu kepada ibu-ibu saat di sholat subuh kalau ibu mau bersedekah tolong siapkan jelengan dan uang sedekah dibawa ke majelis. Ketika kita berjalan dalam satu periode majelis taklim itu ada saldonya. Terus mulai lagi baru, tapi saldo yang lama ada mau dikemanakan. Nah ini yang mau ditanyakan Ustaz. Ya, jadi persoalan lo itu. Iya, persoalan uang. Kalau ada jalan bawa ke rumah aja. No apa dah? Jadi ini. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari ada sekelompok malaikat kata Nabi yang Allah ciptakan hanya khusus mencari majlis taklim dan majlis zikir. Kata Nabi, yatufu alal ardi, yatufu fil ardi. Malaikat ini mereka berkeliling di muka bumi hanya mencari di mana ada majlis taklim dan majlis zikir. Oke. Dan bila mereka menemukan di satu tempat ada majlis taklim atau majlis zikir, mereka akan naik pada waktu fajar kehadiran Allah kata Nabi, melaporkan bahwa di hari itu ada majlis taklim di mana orang belajar zikir dan belajar agama Allah. Dan malaikat ini kata Nabi tidak akan kembali sampai hari kiamat kecuali bila besok diganti oleh kelompok malaikat yang baru Allah ciptakan. Begitu sampai hari kiamat. Nah, kemudian timbul masalah kata Nabi. Ketika laporan naik ke hadirat Allah, malaikat memberi laporan, ya Allah, di Girian Weru 1 dekat MTS Al-Khairat ada majelis taklim. Apa kata Allah? Sebagaimana Nabi katakan, demi keagunganku dan demi kebesaranku, Ana Ar-Rahman, Ana Ar-Rahim, Ana Al-Ghafur. Saksikanlah oleh kalian wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa yang hadir di majlis itu. Amin. Tapi ada satu malaikat berkata, ya Rabb, Tuhan, tidak semua begitu. Ada satu ibu yang hadir bukan niat majlis taklim, tapi dia ada hajat kepada orang yang di dalam majlis taklim, sehingga dia siap menunggu sampai selesai. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kebesaranku pun dia termasuk yang kuampuni. Bayangkan, orang yang tidak ada niat, hanya punya hajat, Allah berikan rahmatnya. Oke, apa hikmah daripada hadis tersebut? Hikmahnya adalah bila kita niat datang ke tempat ini untuk belajar agama, maka bulatkan tekadnya untuk agama. Kenapa? Di mana-mana kadang-kadang arisan menjadi asbab putusnya silaturahim, karena semua suka terima, belum tentu semua suka balas. Betul? Jangan pakai nyanda. Soal nyanda yang ada itu urusan ke-11. Yang paling utama adalah perbaiki niat. Kita belajar di majlis taklim,
kita mendapatkan ilmu, contohnya seperti tayamum, wudhu, haid, nifas, ternyata ini semua yang akan bawa mati. Arisan tidak akan bawa mati. Ustaz, apa itu dilarang? Tidak dilarang. Solusinya, ini solusinya. Laksanakan semua dulu kegiatan majlis taklim, kemudian kalau bisa pisahkan arisan di hari yang lain. Jangan bawa nama majlis taklim, karena majlis taklim mau dicari dimanapun terjemahannya artinya majlis belajar, bukan belajar pegang doi dan dapat doi, belajar agama. Jadi paham ibu? Misalnya contoh, habis isya majlis taklim, sudah habis asar itu arisan, malamnya baru majlis taklim. Jadi kalau mau baku hal di habis asar, jangan di majlis taklim. Saya paham ini. Jadi pisahkan saja waktunya. Tidak ada orang melarang itu bilang arisan itu haram. Tidak ada itu. Di situ ada unsur silaturahim, sekaligus juga ada potensi putusnya silaturahim. Terus sedekah tadi bagaimana? Ya sedekahnya kalau memang ada, ya sudah ibu-ibu beli sembako atau apa, utamakan janda-janda tua yang sudah uzur, orang-orang tua yang sudah uzur, karena mereka ini lebih utama. Anak yatim banyak orang dia, tapi itu tetek-tetek nenek-nenek sudah ada yang dia. Betul tidak? Yang paling menderita di rumah-rumah yang mana? Anak yatim atau orang tua? Iya. Utamakan cari dulu penolong. Lebih utama lagi bila sudah tua, sudah uzur, ahli ibadah. Ya Allah, luar biasa ini ya Pak. Oke? Kau bilang pada orang itu yang berterima, jangan cuma bilang terima kasih. Tapi Ustaz, dia dengar dulu dia mengajinya pernah khatam. Jadi untuk baca doa dia. Ibu bacakan nanti dia ikut, atau ibu baca dia aminkan. Sama hukumnya. Kalau menerima, oke, ucapkan. Karena dalam ayat begitu, ayat Quran bilang begitu. Ibu perhatikan ayatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka yang berkecukupan dan berkelebihan sebahagian dari hartanya untuk zakat dan sedekah. Bila mereka lakukan itu, kata Quran, wasalli alaihim, doakan mereka yang mengeluarkan zakat dan sedekah. Kata Al-Quran, inna salataka sakanun lahum, karena doamu wahai fakir kepada mereka yang mengeluarkan akan mendatangkan ketenangan. Orang kalau dia mencari pendapatan bagus, tenang tidak? DP anak dengan keluarga aman-aman, tenang tidak? Dia punya kesehatan terpelihara, tenang tidak? Bersahabatan dengan ibu-ibu sesama majlis aman-aman, tenang tidak? Semua itu mendatangkan ketenangan. Maka itu hanya didapat doanya dari orang fuqara wal masakin. Oke? Bawa ibu-ibu kumpul sedekah. Kalau masjid banyak orang sumbang. Madrasah insya Allah ada orang mulia. Tapi kasihan tuh janda-janda tua yang sumbang dia orang sumbang begini. Kong anak sunya kasih partikan, anak mantu suka sibia, anak sendiri supigi suruh lupa tanya. Yang begini doanya bagaikan 1000 malaikat. Saya ibu maaf ya, contoh ya. Saya itu kalau zakat, mengeluarkan zakat, yang pertama target operasi dorang-dorang dulu itu kita cari. Yang paling afdal tetangga yang seperti itu. Apalagi ada hubungan kerabat. Sudah tetangga ada hubungan kerabat lagi, kau susah lagi. Hak itu kata Quran, wal jaridil qurba, berikan kepada tetanggamu yang masih ada hubungan kerabat, kata Quran. Itu lebih afdal daripada kau kirim ke daerah lain. Kalau itu sudah tidak ada, baru tetangga-tetangga yang jauh. Itu cara keluarkan zakat. Kalau tetangga-tetangga yang jauh sudah tidak ada, baru andai tolan kerabat yang fakir di kampung itu. Makanya ulama mengatakan makruh hukumnya memberi sedekah dan zakat ke luar daerah. Kenapa ibu? Kenapa makruh? Ibu-ibu cari duit di mana? Ibu itu. Yang belanja di sini siapa? Orang itu. Orang susah sampai orang kaya belanja ke ibu. Kau DP untung kasih ke orang kampung Semarang. Itu duit tak putar di mana? Tak putar di Sadlar, tak putar di sini. Jadi Ustaz yang di sana kita ke saudara.
ada nanti kewajiban orang-orang yang punya hak di sana yang akan mengeluarkan, yang akan punya kewajiban. Jadi setiap daerah ada kewajiban dan ada hak. Jadi kita tidak usah berfokus soal itu dia. Nanti ketika kita mati, kita ke saudara yang di kampung sebelah, ternyata dia susah, dia kurang hati, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita mengikuti perintah dan syariat Allah. Jadi paham ibu? Jadi dari mana itu rezeki ibu dapat? Di situ pula zakat dan sedekah ibu berikan. Utamakan tetangga dekat yang ada hubungan keluarga atau tidak, kemudian tetangga jauh, sudah itu kerabat-kerabat yang ada di kampung kita. Oke? Boleh ibu? Saya lagi. Coba cari uang minum ini. Ya. Dan lelenya ada makanan di luar minum, no? Bertanya di sini, bukan bercerita di situ. Bertanya di sini. Apa mau ditanya? Silakan. Ustaz, saya mau bertanya, mana yang didahulukan misalnya mau keluarkan zakat, sementara orang berhutang, kita itu harus dilunasi pada hari itu. Mana didahulukan, zakat? Orang yang berhutang berarti belum wajib zakat. Jadi antara kewajiban dan hak. Utang itu masuk hak atau kewajiban? Siapa suruh orang berutang? Sampai masuk kewajiban. Utang itu hak orang yang memberi pinjaman. Sedangkan zakat itu kewajiban. Mana yang utama? Hak atau kewajiban? Hah? Hak atau kewajiban? Jadi itu kewajiban, punya usah kasih itu hak. Hah? Utang itu bukan perintah agama, tapi juga bukan larangan. Paham? Setiap muslim dibolehkan meminjam, tapi mesti ada akad. Oke? Nah ini hukum pinjam lagi. Ketika kita memberi pinjaman, harus sebutkan batas waktunya. Itu syaratnya pinjaman. Dan tidak boleh ada tambahan. Contoh, ibu, saya minta tolong pinjam uang 1 juta. Insya Allah bulan depan tanggal 1 saya ganti. Ibu bilang, oh boleh. Bulan depan tanggal 1 saya ganti. Saya kasih. Ibu kasih. Tanggal 1 bulan depan saya belum punya uang cukup untuk mengganti. Saya harus datang kepada ibu minta dispensasi. Dan kata Quran, bila ibu memberikan tambahan waktu, itu lebih baik bagi kalian, kata Allah. Oke, baik. Tambahan waktu berapa lama? 1 minggu. Oke. 1 minggu kemudian, ya. Ada, tapi belum cukup. Maka disinilah peranannya orang yang memberi pinjaman, dan itu sunnah bagi dia untuk meringankan kebutuhan saudaranya. Oke, orang belum bicara tuh orang yang tahu pinjam suruh lupa ganti. Ini orang bicara tentang aturan dulu, ya. Itu cara yang dibenarkan. Ada cara yang tidak dibolehkan dan haram hukumnya. Apa itu? Ibu, saya pinjam uang ibu 1 juta. Bulan depan tanggal 1 saya ganti. Oke? Ternyata baru tanggal 25 bulan berjalan, ibu tiba-tiba perlu doi. Ibu datang sama saya, Ustaz, kita kasih nyala sangka kalau mau ada perlu begini. Kita mau minta juga biar cuma setengah atau 80% juga. Oke? Itu sisa sudah juga yang mau tagih. Yang penting kasih dulu pak kita doi 750. Kan 1 juta tuh. 750 Ustaz kasih kepada kita, kalau 2,5 sudah cukup. Itu haram hukumnya. Itu haram karena apa? Yang memberi pinjaman melanggar akad. Yang begini kan belum tahu tuh. Belum tahu. Tiba di waktu.
Ini sudah tiba waktu tanggal 1. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sesuai perjanjian ini saya kembalikan tanggal 1 juta rupiah. Ibu katakan alhamdulillah, terima kasih. Oke. Saya ambil uang 100.000. Ibu, kebetulan ada dapat rezeki lebih kasih. Biar cuma anak-anak begula-gula 100.000. Itu boleh. Itu bukan riba namanya. Tapi yang riba bagaimana Ustaz? Begini. Ibu kasih pinjam kuat duit 1 juta. Bulan depan kita ganti 1.200.000. Riba itu. Jadi perbedaan antara riba dan hadiah itu berbeda. Riba disebutkan tambahannya sebelum jatuh tempo, sedangkan hadiah diberikan sesuai pinjaman dan dengan sukarela kita memberikan tanpa ada ukuran. Sukarela. Tepat? Ada lagi pertanyaan? Ibu, kita curiga nih Ibu 3 ini, silakan. Dari tadi mau bisa semua buat tanya. Apa yang mau tanya? Ya silakan. Ya apa? Kan soal angkat tangan. Oh, Ibu yang satu. Tanya tentang zakat Pak. Zakat fitrah, sunat itu mau keluarkan di kampung lain dengan di sini lain, kampung sendiri ya. Artinya begini, itu memberi di luar itu bukan haram, tidak. Tapi orang mau cari afdalnya. Ibu, sholat duhur itu wajib apa sunnah? Wajib. Mana lebih afdal? Sembahyang duhur di masjid atau di rumah? Di masjid. Sama dengan tadi itu. Betul tidak? Pun orang tidak ada jamaah di masjid, orang dapat fadilah, yaitu sholat di Baitullah, rumah Allah. Jadi kalau orang mau berbuat kebaikan dalam agama, jangan ambil yang sedikit-sedikit, ambil sudah betul. Karena sudah betul itu cuma bikin timbangan amal jadi berat. Bayangkan sholat sendirian dengan sholat berjamaah 20 derajat. Kira-kira kalau timbang 1 dan 27 mana berat? Itu lebih utama. Kita tiap tahun kita keluar zakat ke Gorontalo, ke mana, ke kampung, ya tapi timbangan amalnya bagara-bagara cuma barang-barang yang di situ ya. Dia sabalah, coba dia kasih Pak Irman, dia punya tinggalan. Karena dia punya yang premium. Oke, yang kita punya ini yang standar. Bisa dipahami? Berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, cuma yang membuat kualitasnya beda. Sama dia orang bertanya begini, Ustaz, kalau hari raya haji kan orang yang punya kemampuan disunahkan potong kambing, toh? Kurban kambing ya. Kalau tidak sapi 7 orang. Kita dengar kata, menurut penceramah, kalau siapa yang berkurban hari raya, ya, maka di akhirat nanti ketika dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan mengendarai itu hewan kurban itu dengan kecepatan. No, kalau umpama, jangan minta tawa, kalau ada yang garap di situ. Ini umpama Ustaz. Kalau 10 tahun tiap tahun kita kurban kambing dan sapi, tuh kita mulai yang mana Ustaz? Ini pertanyaan yang bukan pertanyaan biasa-biasa, tadi harus dijawab. Saya katakan itu bukan begitu. Bukan 10 kali potong 10 binatang. Yang dimaksud fadilah. Oke. Hari ini kita baru pertama kali kurban, cuma dapat pahala sepeda. Tahun depan kita tambah sepeda, tak ganti motor. Tahun depan kita kurban lagi, tak ganti mikro. Sampai terakhir dengan Alfa. Itulah kalbarkia, ya, kecepatan seperti kilat. Karena banyak kurban. Bukan susapi unta kayu. Paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tanyakan ini masih naungan kita majelis taklim. Saya hanya ingin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Ibu Haja. Masalah itu dan uang sedekah subuh. Uang sedekah subuh itu kita yang periode yang lalu itu masih ada uangnya. Nah, sedangkan kita kan selanjut periode yang berikut ini. Nah, sedangkan uang sedekah subuh itu ya alhamdulillah lumayan lah, ada banyak. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah uang sedekah subuh itu boleh enggak kalau kita bikin usaha? Nah, usaha itu yang kelola kita, ibu-ibu majelis taklim. Ya contoh bikin usaha, kita buka warung di pasar, sembako apa semua gitu. Nah, boleh enggak uang yang sedekah subuh itu kita pergunakan di usaha untuk kebersamaan kita? Baik. Gitu. Baik. Ibu-ibu pernah dengar namanya badan amil zakat? Ibu-ibu pernah dengar namanya muzaki, wajib zakat? Ibu-ibu pernah dengar kata mustahik? Kan ada 3 dia. Mustahik orang yang berhak menerima zakat. Muzaki orang yang wajib mengeluarkan zakat. Oke. Nah, di antara kedua ini ada pengelola namanya badan amil. Badan amil ini dibentuk dan diperintahkan oleh agama. Badan amil mendapat 1 bagian. Paham ini? Jadi kalau satu orang berfitrah 5 kilo fakir miskin, maka badan amil juga 5 kilo sesuai dengan bagian tadi. Kalau ada 10 badan amil, 5 kilo. Paham ini? Oke. Pertanyaan saya cuma satu. Waktu muzaki kasih keluar zakat, niatnya untuk apa? Membersihkan harta. Oke. Itu sebabnya Nabi haram menerima zakat. Karena zakat kata Nabi, najisnya harta orang kaya. Dan Nabi tidak boleh makan sesuatu yang najis. Paham? Terus kalau orang fakir, orang fakir menerima bukan barang najis, tapi sudah disucikan oleh Allah. Itu tutahhiru mutazakihim biha, disucikan dan mensucikan. Ada yang Allah sucikan. Apa itu? Apa yang najis daripada harta orang kaya. Apa yang dibersihkan oleh Allah? Apa yang kotor daripada keduanya. Dan Nabi tidak boleh menerima yang sesuatu yang najis. Paham? Jadi niatnya yang jadi ukuran. Uang sedekah subuh yang mengumpulkan untuk sedekah, bukan untuk usaha. Paham? Bukan untuk usaha. Kalau ibu-ibu mengelola, yakinlah itulah haknya orang fakir dan orang duafa yang ibu-ibu kelola untuk kesejahteraan anggota. Ini bukan koperasi. Ini badan amil. Jadi ibu-ibu dalam hal ini adalah badan amil. Wajib menyalurkan itu kepada yang berhak. Ini saya bicara bukan karena saya diundang ya, tapi saya harus bicara sesuai dengan apa yang agama katakan, supaya kita semua dapat berkah. Oke, jangan. Karena al-haqqu bila nizam taqribul batil bil nizam. Sesuatu yang hak bila tidak dikelola dengan benar, kebatilan akan mengalahkan. Daripada orang mau kena lebih batil, lebih baik laksanakan sesuai dengan ajaran agama. Apa yang terjadi pada orang? Saya lihat orang uang sedekah subuh lalu dengan sekarang orang kumpul, orang bagikan kepada fakir miskin. Ibu-ibu akan mendapatkan doa yang mendatangkan ketenangan. Karena ibu-ibu termasuk juga badan amil yang di dalamnya menyalurkan amanah. Jadi paham? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ya. Kan tadi uang sedekah subuh. Nah, Ya. ini kita ada uang kas. Uang iuran arisan. Anggota. Jadi iya uang arisan, iuran anggota. Jadi Ya. kalau kita isi arisan 100 itu ada uang iurannya kan. Ya. Nah, begitu juga dengan uang iurannya yang sudah berlalu ada sisa. Ya. Itu kan beda dengan yang uang sedekah. Kalau yang uang yang demikian itu boleh buat usaha. Ya. atau- Kalau itu uang iuran, itu kan kesepakatan anggota. Bahwa itu dipakai untuk kesejahteraan anggota. Itu yang dipakai. Itu yang digunakan untuk usaha muamalah namanya. Disebut dengan muamalah ta'awuniyah dalam fikih ekonomi, disebut dengan mengelola
yang di dalamnya ada unsur tolong menolong. Kalau untuk pinjamkan ke ibu-ibu yang butuh, Tapi tidak boleh ambil kelebihan. tidak. Tidak boleh ambil kelebihan. Ambil kelebihan riba. Iya. Tapi boleh dikasih pinjam kalau memang dapat lebih. Seperti yang saya bilang, kasih hadiah. Tapi bayar dulu yang ada pinjam itu. Bukan hadiah lebih dulu ke belakang itu yang ada pinjam. Punya mana itu yang ke belakang. Misalnya ibu ketua ini saya soalnya dulu kasih pulang kita ada pinjam 100.000. Ini alhamdulillah ada lebih 10.000. Mau kasih masuk uang kas. Sudah itu anu. Yang penting bukan waktu pinjam. Ibu kasih pinjam ibu ketua. Nanti umur panjang kita ada lebih kita gaji 110.000. Itu riba. Bisa dipahami ini? Oke, ada lagi yang lain. Tanya sampai jam 11.